kembalikan kebebasanku. Episode sebelumnya, Dewi meminta Putri untuk memberikan juara kelasnya kepada Farel, dan dia akan berpura-pura menjadi ibu Farel selama 3 hari, karena Farel akan wawancara sekolah ke luar negeri dan harus dengan kedua orang tuanya, sementara Farel tak memiliki ibu. Dewi sangat perhatian dengan Gusti dan Farel. Ia mengabaikan Rahmat dan Putri anak kandungnya. Muak dengan sikap Dewi, Rahmat dan Putri pergi tanpa pamit. Di hari yang sama, Gusti, Farel, dan Dewi hendak pergi ke luar negeri. Mereka berada di bandara yang sama dengan Rahmat dan Putri. Mereka berfoto bertiga layaknya keluarga yang harmonis. Rahmat dan Putri hanya bisa melihat kebahagiaan Dewi dan Gusti. Setelah pulang dari luar negeri, Dewi mencari Rahmat dan Putri di rumah. Rumah itu tampak sepi, bahkan barang-barang Rahmat dan Putri sudah tidak ada lagi. Dewi mencari Putri sampai ke sekolahnya. Tapi Putri telah pindah sekolah 10 hari yang lalu. Suatu malam alergi Dewi kumat setelah makan udang bersama Gusti dan Farel. Gusti dan Lulu tak ada yang mau datang membawanya ke rumah sakit. Datang Bibi Wang memberi obat yang Rahmat titipkan untuk jaga-jaga kalau alergi Dewi kumat. Rahmat dan Putri telah sampai di kampung halaman orang tua Rahmat. Mereka adalah keluarga yang amat sederhana. Namun, ayah Rahmat memiliki investasi di bidang Bitcoin yang dia beli bertahun-tahun lalu. Dan harganya sekarang melonjak naik, bahkan nominalnya tidak akan habis sampai mereka tua nanti. Rahmat juga telah diterima bekerja di perusahaan Yanxi. CEO Yanxi adalah Susi, teman masa kecil Rahmat. Di belahan dunia lain, Gusti memberi undangan acara amal yang akan didatangi oleh para pengusaha termasuk CEO Yanxi, yaitu Susi. Tanpa sepengetahuan siapapun, acara amal itu digelar oleh ayah Rahmat, dan ia sengaja mengundang Dewi, agar Dewi melihat bahwa Rahmat bukan laki-laki miskin dan matre. Gusti mengatakan ia mengenal CEO Yanxi dan akan memperkenalkan diri kepadanya. Saat ini, perusahaan Dewi sedang tidak baik-baik saja dan butuh kolega. Sekarang, keluarga Rahmat menjadi orang paling berpengaruh di kota Zebra. Acara amal dimulai. Dewi datang bersama Gusti dan Lulu sahabatnya. Setelah itu, disusul datang Rahmat bersama dengan Susi. Dewi melihat Rahmat. Dewi tak suka melihat Rahmat bersama dengan perempuan lain. Rahmat, berhari-hari kau tak pulang. Sedang apa kau di sini? Apa hubunganmu dengan wanita ini? Tanya Dewi penuh emosi. Dewi ini sudah sangat jelas. Dia tahu kau akan datang ke sini. Makanya dia menyewa sosialita palsu untuk membuat cemburu dan marah. Dasar manipulatif, dasar lelaki mokondo. Hina Lulu teman Dewi. Rahmat yang terpancing dengan hinaan Lulu menampar Lulu. Rahmat, berani kau menampar sahabatku, bentak Dewi. Dia pantas untuk dipukul. Dia selalu ikut campur urusan rumah tangga kita, ucap Rahmat. Dewi lihat, kemarin dia memukulku, sekarang dia memukul Lulu. Hati-hati, suatu saat dia akan melakukan KDRT padamu, saut Gusti penuh provokasi. Meski begitu, Dewi terus memohon Rahmat untuk mau kembali pulang bersamanya. Namun Rahmat tak mau. Gusti dan Lulu membuat keadaan semakin keruh. Rahmat, cukup. Cerai adalah cara cepat untuk kamu mendapatkan harta Dewi. Dasar kamu laki-laki mokondo. Tahu Dewi kaya raya. Kau tipu Dewi dengan perjanjian cerai untuk ambil separuh harta Dewi, ucap Lulu. Rahmat, apa benar yang dikatakan Lulu? Kau menikah aku lalu menceraikanku hanya demi uang untuk selingkuhanmu itu? Tanya Dewi. Silakan lihat perjanjian cerai kita, jawab Rahmat. Dewi langsung menghubungi pembantu rumah tangganya, minta untuk difotokan isi perjanjian cerai itu. Saat bersamaan, Gusti dengan senang hati menelpon polisi, melaporkan Rahmat tentang penipuan perceraian dan penggelapan uang. Ia yakin perjanjian itu berisi manipulasi. Rahmat, tak lama pesan masuk yang berisi tentang perjanjian cerai. Di situ tertulis, Rahmat dengan sadar menceraikan Dewi dan pergi tanpa harta apapun. Gusti terkejut, padahal ia telah melaporkan Rahmat atas penipuan perjanjian cerai dan penipuan. Dewi, kau jangan tertipu. Pasti selama pernikahan dia telah mengeruk hartamu. Lihat saja penampilan perempuan ini mahal, pasti dibeli pakai uangmu, ucap Lulu.
Benar, kalau wanita ini kaya, mana mungkin dia mau sama Rahmat. Mereka berdua ini sama-sama sampah, Pal Gusti. Lalu, Lulu mengambil ponsel Dewi untuk mengecek transaksi uang keluar yang masuk ke rekening Rahmat. Lulu tak menemukan transaksi keluar, yang ada hanya transaksi uang masuk dari rekening Rahmat ke rekening Dewi. Apa selama ini kau tak pernah sepeser pun mengirim uang ke Rahmat? Para tamu pun bergumam, ini sih bukan pelit, tapi ini menikahi istri yang kikir. Selama ini, Dewi tak pernah mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan Rahmat dan Putri, anak kandungnya. Dewi berkata, "Maafkan aku, apakah sudah tidak lagi mencintaiku, Rahmat?" "Bukan aku tidak mencintaimu, tapi aku sudah tak sanggup lagi untuk mencintaimu."